Selanjutnya, sholawat serta salam marilah kita berikan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diakui sebagai umat dan mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Bapak dan Ibu, sebelum acara pagi hari ini saya buka, saya akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua sambutan kepala SD di Sumur Tawang. Sambutan yang ketiga, acara yang ketiga yaitu doa. Acara yang keempat yaitu inti. Acara yang kelima tanya jawab, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah Bapak Ibu, kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga dengan pembacaan basmalah tadi acara kita pada pagi hari ini akan berjalan lancar sampai selesai nanti. Selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala SD Negeri Sumur Tawang kepada Bapak Jadi. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Sumur Tawang, yang saya hormati Bapak Guru dari SD Puro 3, yang saya hormati Bapak mahasiswa PPL Prajabatan di SD Negeri Sumur Tawang, Mas Ilham Prakosa. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah menganugerahkan kepada kita semua kesehatan, kekuatan lahir batin, sehingga kita bisa bertemu di ruangan kelas 3 SD Negeri Sumur Tawang ini dalam rangka penularan atau berbagi pengalaman dari beliau Bapak Muhammad Syahid selaku calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Sumur Tawang, yang pada kesempatan hari ini akan memberikan pencerahan kepada kita dengan tema berbagi pemahaman dan pengalaman budaya positif di sekolah. Shalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita sampaikan kepada beliau Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan semoga kita mendapatkan pertolongannya, syafaatnya mulai di dunia sampai di akhirat. Amin Allahumma. Bapak Ibu guru yang saya hormati, perlu panjenengan ketahui bersama bahwa kegiatan dari calon guru penggerak itu dimulai dari pendaftaran atau seleksi dan sebagainya sampai lolos menjadi calon guru penggerak. Memang banyak kegiatannya, dan ini diharapkan Bapak Ibu yang mengaku atau mengajar di sekolah diharapkan ke depan atau besok-besok bisa semuanya mengikuti atau mendaftarkan di program calon guru penggerak yang sekarang ini dibuka angkatan 9 dan 10. Diharapkan dengan adanya materi-materi yang telah diperoleh selama mengikuti program calon guru penggerak, diharapkan beliau yang bersangkutan untuk bisa menularkan, menyampaikan kepada kita khususnya di SD induk, dan nanti bisa mengimbas di SD imbas atau di SD lain di sekitar SD kita. Ini harapannya dari program calon guru penggerak, sehingga pengalaman apa yang diperoleh oleh beliau calon guru penggerak minimal ditularkan, disaring kepada kita semua. Syukur bagi nanti kepada guru-guru di SD
Bapak tetangga kita. Pada kali ini tema yang akan dibawakan oleh beliau Pak Muhammad Syahid selaku calon guru penggerak adalah berbagi pemahaman dan pengalaman budaya positif di sekolah. Bahwa kegiatan di sekolah kita harus membudayakan hal-hal yang positif yang harus kita diberikan kepada peserta didik atau anak didik. Kita biasakan untuk melakukan hal-hal kegiatan yang positif, yang baik, yang bermanfaat, dan ini harus kita biasakan sehingga menjadi budaya yang nanti pada akhirnya akan terbawa sampai anak didik kita sampai dewasa dan seterusnya di dalam masyarakat bisa membudayakan perilaku budaya positif. Dengan demikian maka tindakan-tindakan yang dikira kurang bermanfaat dalam artian negatif bisa diminimalisir karena sudah kita biasakan di sekolah sehingga nanti bisa terbentuk sebagai budaya positif di sekolah. Saya selaku yang dituakan di SD Sumertawang mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu Guru yang telah hadir mengikuti kegiatan ini, dan saya ucapkan selamat mengikuti pencerahan dari beliau Bapak Muhammad Syahid selaku calon guru penggerak. Dari saya mohon maaf apabila dalam penyediaan tempat ruang ini kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang dapat saya aturkan atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Akhirul qawli billahi taufiq wal hidayah wa ridwanillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala SD Sumertawang atas sambutan yang telah diberikan. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bu Ya. Kepada beliau, Bu Ya, kami persilakan. Amin, amin. Terima kasih atas doa yang telah dibacakan. Semoga dengan doa tersebut acara kita menginjak acara yang ini akan berjalan dengan lancar. Bapak dan Ibu Guru, menginjak acara keempat yaitu acara inti berbagi pemahaman dan pengalaman budaya positif calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Pekalongan 2023
Bapak Kepala SD Negeri Sumordawang Bapak Jadi, yang terhormat Bapak Ibu Guru dari SD Negeri Sumordawang dan SD Negeri Tegawono, serta kepada yang terhormat Mas Sigit PPL PPG Prajabatan 2023. Nah, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di sini pada acara berbagi pengalaman dan pemahaman budaya positif di sekolah. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan sahabatnya nanti di hari akhir. Amin. Bapak Ibu semuanya di sini nanti saya hanya sharing apa yang saya dapatkan dan Bapak Ibu berbagi pengalaman yang sudah Bapak Ibu terapkan di sekolah tentang budaya positif. Di sini budaya positif itu terdapat pada modul 1.4 pada CGP angkatan 8. Budaya positif di sini terdiri dari beberapa item. Ada yang pertama itu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam itu keyakinan kelas, dan yang terakhir itu segitiga restitusi. Nah, ini ada sebuah pertanyaan, cobalah buka. Di sini ada pemantik yang berkata Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda yaitu B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Coba sekarang bayangkan misalnya yang duduk di sebelah kanan ini yang mengepalkan tangan dan yang di kiri itu berusaha membuka. Nah, Bapak Ibu, kira-kira kalian bersedia membuka atau tidak? Kalau di genggaman Bapak Ibu itu sesuatu hal yang penting, kira-kira dibuka atau tidak? Tidak, ya. Bisa ada yang tidak, ada yang. Nah, di sini muncul pertanyaan Bapak Ibu. Nah, apakah Anda membuka kepalan tangan Anda? Apakah Anda menutup kepalan Anda? Siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Nah, di sini yang memiliki niatan untuk membuka itu kira-kira kita sendiri atau teman kita Bapak Ibu? Kita sendiri ya Bapak Ibu ya. Nah, disitulah kembali ke filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan menghamba pada murid, maksudnya pendidikan haruslah berpihak pada murid sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan anak. Guru itu ibarat petani Bapak Ibu. Sekolah ibarat lahan atau tanah dan murid ibarat benih. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dengan merawatnya. Di sini dalam pendidikan berarti yang bersedia membuka diri itu murid. Kita hanya menuntun apakah murid itu kita sesuai berkembang sesuai kodrat anak yang dimiliki atau bakat yang dimiliki oleh anak. Kita tidak boleh memaksa. Misal anak itu bakatnya di non akademik, ya kita sebagai guru itu menuntun kembangnya anak di non akademik. Misal anak itu tumbuh bakat alaminya pada akademik, dan kita menuntut
di sini tujuan dari pendidikan kita saat ini itu mengacu pada profil pelajar Pancasila. Sedikit tadi saya mendengar di kelasnya Bu Rizko, itu ada nyanyian P5 ya, Ibu ya, mulai beriman dan bertakwa, berkebinekaan global. Itulah tujuan yang diharapkan dari pendidikan yang merdeka, atau kurikulumnya adalah profil pelajar Pancasila, di mana yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Itu yang menjadi istilahnya dasar dari pendidikan di Indonesia, yang kembali ke profil atau mengacu ke profil pelajar Pancasila. Nah, kita masuk ke yang budaya positif. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Nah, mungkin Bapak Ibu, ini adalah sebuah ilusi guru mengontrol murid. Mungkin ini juga saya dulu sebelum saya masuk SDB, saya juga ini guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Sama seperti tadi, kepala tangan. Kalau kita tidak ingin membukanya, berarti kita juga tidak bisa memaksa untuk membukanya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah, di sini kembali paradigma itu, kalau mungkin saya terapkan dulu itu, pembelajaran itu berpusat pada guru. Saya yang mengontrol murid-murid saya. Ternyata hal itu berubah paradigmanya sekarang. Pembelajaran itu adalah berpihak kepada siswa atau muridnya. Kita hanya menuntun sesuai bakat mereka. Nah, ilusi yang kedua, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar memulai suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Di sini kita mengontrol, murid itu mengikuti. Ya kadang sekali itu murid juga menolak, karena memang itu kita yang berkeinginan, bukan sesuai dengan kemauan murid. Masih berpusat pada guru, belum berpusat kepada siswa. Nah, selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Nah, di sini kadang saat murid kita salah, itu ada beberapa cara. Ini yang saya lakukan sendiri. Kadang yang namanya yang sebelum saya mengalami perubahan paradigma, kalau murid salah itu biasanya kamu ini salah, langsung saya menjadi dirinya biasanya. Kalau bahasa sekarang, nah, sebenarnya itu bisa disampaikan dengan kata-kata yang halus saat anak melakukan kesalahan. Nah, perubahan paradigma belajar yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa
tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Kadang ini yang saya lakukan dulu. Saya itu bahwa apa yang saya lakukan terhadap murid itu benar. Misalnya murid melakukan kesalahan, saya hukum. Itu kamu salah, gua salah. Itu memang dampaknya ada langsung seketika. Tapi itu juga menimbulkan sebuah dampak jangka panjang. Mungkin anak itu tidak suka saat saya hukum. Nanti muncul mungkin ada rasa aku sebenarnya dihukum Pak Syahid. Itu juga akan mempengaruhi anak di waktu yang akan datang. Itulah ilusi yang mengatakan bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perubahan paradigma belajar, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Menurut Stephen and Covey dalam bukunya Principle Centered Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Dan ini ungkapan dari Stephen itu, kalau kita ingin kemajuan demi sedikit, ubahlah sikap kita. Mungkin yang sebelumnya kita sering menghukum anak, sedikit demi sedikit kita kurangi. Atau mungkin yang saat memarahi anak dengan bahasa yang kasar, bisa kita ubah secara perlahan-lahan dengan bahasa yang halus. Di sini perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Berubah dari stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Realitas kebutuhan kita sama, itu yang sesuai stimulus respon. Tetapi di teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Setiap anak memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Kadang anak itu ada yang hanya kita terangkan sedikit langsung bisa mengerti, tetapi ada sebagian anak yang belum paham saat kita melakukan penjelasan. Semua orang melihat hal yang sama. Pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya, ketika mencoba mengubah agar pandangan sama dengan kita, di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, baik itu perilaku baik maupun perilaku buruk. Pasti orang yang melakukan itu memiliki tujuan kenapa mereka melakukan hal tersebut. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tadi seperti genggaman tangan, walaupun ada rujukan, tapi kalau kita tidak mau membukanya, tetap kita tidak akan membukanya. Saya bisa mengontrol orang lain. Pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, model berpikir menang atau kalah. Pada teori kontrol, model berpikir menang dan menang. Lanjut. Disiplin positif. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu? Coba bisa Bapak atau Ibu mengungkapkan, menurut Bapak Ibu disiplin itu apa? Coba, apa Bapak Ibu kalau mendengar kata disiplin? Mungkin bisa menggunakan mic. Disiplin apa Bapak Ibu? Kalau disiplin menurut Bapak Ibu? Mematuhi peraturan atau apa? Ya, mematuhi peraturan, taat pada peraturan, itu ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini karena disiplin dengan tata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata di sini juga sering dihubungkan dengan hukuman. Di sini
mungkin di kelas-kelas atau di sekolah itu biasanya ada tata tertib ya Bapak Ibu. Saat anak itu melanggar tata tertib pasti berujung ke hukuman, ya kan? Nah, biasanya kata disiplin itu berhubungan dengan tata tertib, teratur, patuh, dan jika melanggarnya terkena hukuman. Sama seperti kita itu biasanya saat mengendarai sepeda motor, kan ada peraturan kita mengendarai sepeda motor itu menggunakan helm. Nah, itu sebenarnya kita menggunakan helm itu karena kita patuh supaya tidak melanggar karena ada tilang kalau kita melanggar atau muncul dari diri kita untuk keselamatan diri kita. Nah, itu sudah menjadi perbedaan pengertian disiplin diri karena takut dihukum atau karena memang muncul dari diri kita sendiri. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utama adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Seperti yang saya jelaskan di awal, contoh saja pada kehidupan kita sehari-hari. Saat kita memakai helm dalam berkendara itu karena kita takut kena tilang atau memang itu kesadaran dari diri kita sendiri untuk melindungi diri kita dari bahaya. Nah, ini sudah ada gambaran dari Bapak ya. Kita itu disiplin karena menghindari hukuman atau memang muncul dari motivasi diri kita sendiri. Ini juga yang nantinya kita terapkan kepada anak bahwa disiplin itu muncul dari diri siswa, bukan untuk anak itu takut karena ada hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, di sini ada dua motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Di mana intrinsik itu motivasi yang muncul dari diri siswa sendiri, bukan karena paksaan atau bukan karena hukuman. Dia tertib, murid itu tertib, tapi karena dia menghindari sebuah hukuman. Itulah bedanya motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Di sini makna kata disiplin. Disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Yang disiplin inilah yang nantinya kita harapkan kita tanamkan pada peserta didik kita bahwa disiplin itu merupakan kontrol diri untuk mencapai sebuah tujuan yang mulia tanpa ada unsur motivasi ekstrinsik, tapi siswa itu dari diri dia sendiri mau melakukan untuk perubahan dengan tujuan yang mulia. Nah, nilai-nilai kebajikan apa saja yang kita harapkan kepada manusia ada banyak. Berarti ini dari motivasi intrinsik itu kita bisa memunculkan nilai-nilai kebajikan pada anak, mulai dari nilai peduli, rajin, integritas, rasa hormat, keterus-terangan, keberanian, kebaikan, tanggung jawab, dan masih banyak lagi termasuk gotong royong, kejujuran, bersahaja, percaya, bertujuan, berketeraturan, lurus hati, dengan rasa. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang nantinya kita tanamkan kepada peserta didik kita. Nah, di sini Dian dosen menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, anak itu kadang melakukan sesuatu itu kadang mereka itu takut karena ada hukuman. Misal saat ini di pelajaran saya, misalnya saat olahraga ini, dulu itu misalnya ada murid yang terlambat,
kamu tahu apa saya tahu Pak, terlambat. Nah, terus ya udah konsekuensinya kamu bersih-bersih dulu atau buang sampah di belakang padatan sampah ini. Besok murid sudah tidak datang terlambat itu karena untuk menghindari hukuman. Nah, itu motivasi eksternal maksudnya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya, ini saya lakukan saat pelajaran saya, siapa nanti yang larinya paling cepat dapat permen dari pasir. Nah, itu dia termotivasi untuk larinya cepat. Nah, itu juga termasuk faktor ekstrinsik. Ada pemberian sesuatu, dia melakukan sesuatu karena nanti aku nanti dapat imbalan. Itu juga faktor ekstrinsik. Ya, yang ketiga untuk menjadi merendah diri sendiri. Inilah yang nanti kita menuntut anak supaya bisa menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid tadi. Ada motivasi 1, 2, 3. Kita yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berarti kita menuntut anak untuk bisa memotivasi secara intrinsik dari diri mereka sendiri untuk melakukan disiplin positif. Nah, di sini tadi sudah jelaskan ada hukuman dan penghargaan. Anak itu melakukan sesuatu karena menghindari hukuman atau menginginkan suatu penghargaan. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini ada identitas gagal hukuman. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dan pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau penghargaan dari pihak lain, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan biasanya berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Misal, anak ini tidak mengerjakan tugas. Tiba-tiba saya langsung menghukum. Nah, kamu tidak mengerjakan tugas, ya udah sekarang kerjakan tugas itu 2 kali atau membuang sampah. Itu kan kita memberi hukuman, murid itu tidak tahu sebelumnya kalau tidak mengerjakan tugas nanti akan disuruh bersih-bersih atau apa, atau dengan kata-kata yang kasar. Itu murid tidak tahu sebelumnya. Mereka tiba-tiba mendapat hukuman. Yang kedua, konsekuensi. Ini juga masih dalam aspek hukuman. Sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Misal, pada hari Senin, murid datang terlambat. Sebelumnya, hal ini sudah dibicarakan di kelas. Siswa yang datangnya terlambat 1 padaran berdiri di sebelah barat, misalnya menghadap ke timur. Ini anak sudah tahu kalau dia terlambat mendapat sebuah hukuman atau dari konsekuensi yang sudah disepakati bersama. Ini juga masih dalam bentuk hukuman. Dan yang ketiga adalah restitusi. Restitusi ini memperbaiki hubungan, merupakan tawaran bukan paksaan, menuntun, fokus pada karakter, memberi solusi, mengembalikan murid pada kelompoknya. Nah, pada restitusi ini, misal anak melakukan kesalahan, kita tanya, kenapa kamu terlambat? Misal saya bangun kesiangan Pak. Terus kamu tahu kalau ini sebuah kesalahan? Iya Pak, tahu. Nah, kalau di identitas pertama hukuman kita itu langsung beri hukuman. Silakan kamu berdiri atau membuang sampah. Saat konsekuensi kita itu menanya, berarti kalau kamu salah, kemarin kesepakatan kelas kamu itu apa? Disuruh membuang sampah Pak. Ya, itu sudah konsekuensi.
kita menyerahkan kembali kepada anak. Karena dia melakukan kesalahan, hal baik apa yang ingin mereka lakukan untuk memperbaikinya. Misalnya dia besok hari Senin berjanji untuk tidak terlambat lagi, atau besok pagi tidak terlambat lagi. Nah, itulah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kita lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Di sini saat mungkin anak itu melakukan suatu kesalahan, itu karena ada kebutuhan dasar anak yang mungkin belum terpenuhi, sehingga mereka melakukan kesalahan tersebut. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Mungkin anak yang melakukan kesalahan itu salah satu aspek dari kelima kebutuhan dasar mereka itu belum terpenuhi. Kita mulai dari kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Misal anak itu melakukan kesalahan mungkin atau misalnya gini, ada seorang anak yang dalam 1 bulan atau 1 minggu terakhir itu beberapa kali tidak masuk sekolah. Ya, mungkin saja kebutuhan dasar mereka itu tentang kesehatan itu belum terpenuhi. Misal anak itu sakit-sakitan, sering sakit, sehingga anak itu sering tidak masuk sekolah. Inilah yang perlu kita ketahui sebelum kita istilahnya memberi hukuman kepada anak. Kita telusuri dulu kenapa anak tersebut kok sering tidak masuk. Ya, ternyata setelah kita melakukan istilahnya penyelidikan atau mencari informasi dari anak tersebut, kebutuhan dasar kesehatan anak tersebut memang kurang atau tidak terpenuhi. Selanjutnya, kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kadang ini yang memang sudah kita terapkan di sekolah kita, ada tulisan stop bullying. Nah, itu merupakan sebuah budaya supaya kita itu menyamakan anak, sama-sama diterima, tidak ada yang dibedakan. Kadang anak itu melakukan hal yang di luar dugaan karena mereka itu tidak diterima di kelompoknya. Sering kena bully. Kalau sekarang sering kena bully, makanya anak itu muncul rasa ingin menyakiti temannya atau apa. Mungkin ada faktor tidak diterima pada kelompoknya. Dan ini merupakan sebuah kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, kebutuhan yang ketiga yaitu penguasaan. Kebutuhan penguasaan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Ini kita sebagai pendidik memang harus memahami karakter dari peserta didik. Kadang anak itu ingin mereka istilahnya menjadi pemimpin teman-temannya, mereka tidak mau dikalahkan, maunya menang sendiri. Pasti ada Bapak Ibu ya, ada kan anak seperti itu, ingin caper istilahnya.
selanjutnya kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan pilihan atau kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Inilah kita perlu ketahui bahwa anak juga memiliki kebutuhan kebebasan, karena biasanya masih usia anak-anak, masa bermain mereka itu tidak mau untuk dikekang istilahnya, mereka ingin bebas saat bermain. Selanjutnya kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Biasanya anak-anak itu mereka lebih konsentrasi saat melakukan hal yang disenangi. Apalagi saat pembelajaran di luar kelas itu biasanya anak lebih senang, karena memang itu hal yang merupakan kesenangan dari anak-anak. Ya, setelah motivasi kebutuhan dasar dan selanjutnya yang ketiga itu posisi kontrol, di mana seorang guru atau pendidik itu memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama itu penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Nah, di sini nanti kita akan bahas satu persatu 5 posisi kontrol ini. Nah, yang pertama posisi penghukum. Posisi kontrol penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah, selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Ini sebagai penghukum. Misal anak ada yang terlambat ke tugas, kamu yang terakhir terus, ya itu posisi guru sebagai penghukum. Selanjutnya pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang sering keluar dengan lembut akan seperti ini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Beberapa kali bapak harus memberitahu kamu ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan tidak mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Ya, ini berarti kita memberi istilahnya kata-kata supaya murid itu mengetahui dia bersalah dan merasa bersalah. Ini posisi kontrol membuat merasa bersalah. Posisi kontrol yang ketiga yaitu teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid
posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayolah bantu demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Nah, ini kelemahan posisi teman. Jadi kita dengan murid itu memposisikan diri sebagai teman mereka. Yang keempat, memantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Biasanya kalau murid itu melakukan kesalahan, kita tanya, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa yang harus diterima saat kamu melakukan kesalahan? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Dan ini biasanya kita terapkan saat anak itu melanggar tata tertib dengan kesepakatan apa yang telah kita sepakati bersama. Ini kita berhenti sejenak karena ada tanda. Terima kasih, kita lanjutkan kembali. Posisi kontrol yang terakhir yaitu sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau.
dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemauan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Pada posisi kontrol manajer ini, kita berkolaborasi dengan murid untuk menemukan solusi apa yang akan diterapkan atas kesalahan yang dilakukan oleh murid. Nah, setelah kita tadi ada motivasi, ada kebutuhan dasar, ada posisi kontrol, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, di sini ada perbedaan tadi antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, di sini disepakati kebajikan universal. Pembentukan keyakinan kelas di sekolah maupun pembentukan keyakinan sekolah maupun kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Bedanya keyakinan kelas dengan tata tertib itu, kalau tata tertib itu biasanya kita yang menentukan, murid dan kita yang menjalankan. Tapi kalau keyakinan kelas itu murid yang menyatakan sendiri dan kita hanya istilahnya mendokumentasikan, nanti mengarsipnya. Terus kalau peraturan itu lebih rinci dan konkret, tapi kalau keyakinan kelas itu lebih berupa pernyataan-pernyataan kebajikan universal seperti yang telah tadi diberikan di awal. Ini contoh keyakinan kelas. Contoh keyakinan kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Dan ini belajar, senang, melakukan tugas, saling menghargai, merasa aman, inilah contoh-contoh kebajikan universal yang nantinya akan disepakati sebagai keyakinan kelas siswa kelas 1 ini sebagai contoh. Contoh keyakinan kelas 5, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen setiap tugas, senantiasa membantu. Di sini biasanya kalau di peraturan itu biasanya menghormati orang lain atau datang tepat waktu. Nah, di sini kan ada menghormati orang lain, terus menjadi diri yang terbaik, misalnya menggunakan seragam lengkap. Dan di sini masuk ke dalam menjadi diri yang terbaik atau bergotong royong, istilah piket kelas ini senantiasa membantu masuknya. Selanjutnya, nah ini yang terakhir, segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi itu ada beberapa hal, mulai dari validasi tindakan yang salah,
menayangkan keyakinan, menstabilkan identitas, ini adalah bentuk dari segitiga restitusi. Dalam validasi tindakan yang salah ada beberapa hal. Kamu tentunya punya alasan mengapa mau melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini masuk ke dalam validasi tindakan yang salah. Selanjutnya menanyakan menstabilkan identitas yang kedua. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Dan saat anak melakukan kesalahan, kita menstabilkan identitas mereka, bahwa bukan hanya mereka saja yang pernah melakukan kesalahan, tapi orang lain pun juga pernah. Tetapi kita kembali lagi, solusi apa yang nanti diberikan setelah anak itu sudah menstabilkan identitas diri mereka. Yang selanjutnya menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Setelah kita memvalidasi tindakan mereka, telah menstabilkan identitas mereka, kita tanyakan keyakinan kelas apa yang telah disepakati. Nah, itulah bentuk dari segitiga restitusi. Nah, langkah menstabilkan identitas. Di sini teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan, baik itu perilaku yang positif maupun perilaku yang negatif, pasti anak itu memiliki alasan. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal yang tadi di awal sudah kita jelaskan tentang keyakinan dan motivasi internal dari murid. Nah, segitiga restitusi menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyesuaikan inilah. Inilah bentuk kata untuk menstabilkan identitas anak saat mengalami kegagalan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing bagi guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Contoh, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tetapi kamu harus mendapatkan sikap yang baru. Saat anak tadi sudah distabilkan identitasnya, kita tanya alasannya apa melakukan kesalahan atau kegagalan mereka. Setelah itu mereka biar mengetahui nanti solusi apa yang harus mereka lakukan. Ini masuk ke dalam validasi tindakan yang salah. Dan segitiga restitusi yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Kamu mau jadi orang seperti apa? Setelah anak itu melakukan kesalahan, setelah divalidasi, setelah
di tentang kesalahan mereka itu yang seharusnya kita tanyakan keyakinan yang telah disepakati atau motivasi intrinsik dari anak tersebut untuk melakukan perbaikan. Nah, keyakinan kelas sekarang. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang telah saya buat. Karena ini kita menanyakan keyakinan kepada peserta didik untuk motivasi diri apa yang ingin mereka capai atau tujuan dari murid tersebut saat pembelajaran. Nah, ini bentuk restitusi saat anak melakukan kesalahan. Kita melakukan segitiga restitusi. Kita tanya dulu mengapa mereka melakukan hal tersebut. Terus setelah itu keyakinan kelas apa yang telah dilakukan, terus solusinya bagaimana. Ini sebuah bentuk dari restitusi, segitiga restitusi. Nah, penerapan segitiga restitusi ini juga. Nah, ini contoh anak membuang sampah sembarangan. Nah, situ kita tanya kenapa kok membuang sampahnya tidak di tempat sampah. Nah, mungkin mereka buru-buru atau tempat sampahnya jauh. Mereka punya alasan saat melakukan kesalahan, bukan tidak didasari tanpa sebuah alasan. Walaupun tindakan itu positif maupun negatif, pasti anak memiliki tujuan melakukan hal tersebut. Nah, setelah kita menvalidasi identitasnya, kita kembali ke menanyakan kesalahan apa yang mereka lakukan dan memberi solusi. Kita berkolaborasi dengan siswa untuk melakukan perbaikan dalam segitiga restitusi tersebut. Nah, ini tanggapan siswa setelah melakukan restitusi, mereka tidak merasa keberatan karena tidak menerima hukuman, tapi solusi dari diri mereka sendiri. Kita tanya motivasi apa dari diri mereka untuk melakukan perbaikan. Itu contoh-contoh dari segitiga restitusi. Ya, terima kasih. Itulah berbagi pengalaman dan pemahaman tentang budaya positif di sekolah. Mungkin ada beberapa pertanyaan atau muncul pertanyaan dari Bapak Ibu tentang budaya positif di sekolah. Bisa Bapak Ibu sampaikan di sini. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu atas pemaparannya. Ya, sesi selanjutnya itu sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada Bapak maupun Ibu guru yang ingin memberikan pertanyaannya. Silakan. Pakai ini mic-nya Bu. Ada ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya Pak, Iya, Bapak Ibu. bagaimana kalau anak sudah diberi keyakinan kelas tetapi masih melanggarnya Pak? Ya, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Ya, mungkin saat anak itu sudah mensepakati keyakinan kelas tapi kok masih melanggar. Ya, kita kembali lagi tadi Bu, ada beberapa pemaparan saat materi segitiga restitusi. Nah, kita menanganinya dengan melakukan tahapan segitiga restitusi. Saat anak melakukan kesalahan, kita tanya keyakinan kelas apa yang sudah disepakati. Kan mereka tahu, oh ya Bu, saya melanggar keyakinan kelas, kebersihan kelas misalnya. Nah, terus kita tanya, terus solusi kamu apa untuk memperbaiki sikap kamu supaya tidak melanggar keyakinan kelas. Kita kembalikan kepada anak Bu, biar anak tersebut
memberikan solusi kepada dirinya sendiri. Kita hanya mengarahkan, tidak kembali memberi hukuman. Kita kan tadi ada perubahan paradigma yang setelah kita menghukum, kita beralih ke berkolaborasi dengan siswa untuk memperbaiki hal yang lebih baik atau tujuan mulia dari murid dengan menanyakan keyakinan kelas dengan langkah-langkah segitiga restitusi jika anak tersebut masih melakukan kesalahan. Seperti itu ya Bu, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak atau Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti tayangan tadi ya Pak ya. Iya. Anak membuang sampah sembarangan tadi. Iya. Kalau tidak diberikan hukuman, apakah bisa disiplin anak tersebut? Ya, terima kasih Bu atas pertanyaan yang bagus sekali. Ya, memang hukuman atau penghargaan itu dampaknya cepat sekali Bu. Misal anak melakukan kesalahan, kita berikan hukuman, pasti efek yang diberikan kepada anak itu cepat. Anak langsung disiplin karena mereka takut ada hukuman, atau mereka disiplin karena ada pemberian imbalan. Dengan tidak ada hukuman itu memang kita membutuhkan waktu yang lama, bukan secepat saat kita memberikan hukuman. Tetapi tidak ada efeknya Bu. Kita dengan pembiasaan yang telah kita lakukan, anak akan secara termotivasi dari diri sendiri itu akan terbangun. Setelah mereka itu sudah terbiasa, maka hal-hal baik yang telah mereka biasakan itu akan tertanam pada diri anak tersebut, walaupun tidak secepat saat kita memberikan hukuman. Karena hukuman itu ada dampaknya bagi anak, nanti dijangka panjang. Mungkin anak itu tidak suka saat kita memberikan hukuman, atau mungkin muncul perbedaan, anak menjadi aktif atau disiplin karena ada imbalan, dan yang tidak menerima imbalan itu pasti biarkan saja, yang paling yang maju itu saja karena menginginkan sebuah imbalan. Seperti itu Bu, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, melanjutkan dari pertanyaan Bu Maisaro, apakah dengan tidak adanya hukuman akan butuh waktu lama untuk mendisiplinkan anak tersebut ya? Ya, terima kasih. Kalau kita tidak memberi hukuman, memang butuh waktu yang lama, karena kita berkolaborasi secara intrinsik membangun motivasi anak tersebut. Kita membutuhkan waktu, karena dengan pembiasaan dengan meyakinkan anak melakukan keyakinan kelas yang disepakati, memang dalam restitusi ini membutuhkan waktu yang lebih lama, tapi tidak memiliki efek di kemudian hari berbeda dengan hukuman. Seperti itu ya Mas. Ya. Terima kasih. Saya rasa cukup Ibu, karena waktu sudah siang. Saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu guru yang kami hormati. Demikianlah susunan acara pada siang hari ini. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada tutur kata maupun perilaku yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu guru semuanya. Bapak dan Ibu guru, marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya sebagai pembawa acara
semester ini Pak Zen akan ingin tahu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa tuh? Keyakinan kelas itu hampir sama dengan tata tertib ke kelas kalian. Tetapi ini yang Pak Zen ingin kalian itu apa tuh yang ingin kalian disiplin di dalam kelas ini dari diri kalian sendiri, bukan Pak Zen yang memberikan, tapi kamu ingin apa? Nanti tulis di kertas ini satu-satu ya. Misalnya saya ingin datang tepat waktu, gitu, atau saya akan mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh. Ditulis di kertas kalian satu-satu. Paham? Satu saja apa yang kalian ingin, ya. Nanti ditulis, tidak usah diberi nama, tidak usah diberi nama. Oh, begitu Pak ya. Satu saja, tidak usah diberi nama. Nanti biar Pak Zen itu tahu apa yang menjadi keyakinan kelas kamu. Kan banyak kan tata tertib kalian, nah, kalian tulis saja satu apa yang ingin kalian menjadi motivasi diri kamu, menjadi motivasi diri kalian. Pak Zen itu segini. Yang sudah bisa dibawa ke depan. Tulis, bebas kamu pengen apa tulis saja. Ya di situ ada. Ya yang sudah bisa dibawa sini. Pak Zen kasih waktu 1 menit. Satu kata udah benar, satu kalimat saja. Contoh saya ingin datang tepat waktu. Saya apa? Satu saja. Yang sudah bawa sini? Bawa sini ya sudah? Apa? Belajar tepat waktu apa Ya. Catatkan di papan tulis ya. Ditempel. Ya, tempel. Ya, yang sudah Mbak, bawa ke depan. Ini. Ya. Ya, ini. Enggak apa-apa, sama sih enggak apa-apa. Ya, ini ambil satu tempel, ambil satu tempel. Ambil satu tempel. Gendeng ah. Ambil satu tempel ya. Siapa itu? Satu tempel. Sudah? Sudah semua? Ada yang belum? Sudah semua? Oh ya. Silakan lagi. Ya. Sekarang Pak Syahid baca satu-satu apa keyakinan diri kalian masing-masing ya. Yang pertama, saya ingin belajar dengan sungguh-sungguh. Saya ingin mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh. Ingin menjadi anak yang pintar. Ingin belajar dengan rajin. Saya ingin belajar sungguh-sungguh. Belajar sungguh-sungguh. Datang tepat waktu. Belajar sungguh-sungguh. Belajar sungguh-sungguh dan menjadi anak pintar. Belajar sungguh-sungguh. Datang tepat waktu. Datang setelah tepat waktu menjadi anak pintar. Datang tepat waktu dan menjadi anak pintar. Mana? Oh ini masih satu. Datang tepat waktu. Ini
keyakinan yang muncul dari diri kalian. Kira-kira kalau motivasi ini dari diri kalian sendiri, itu terpaksa apa tidak? Tidak kan? Berarti kalau kalian melanggar keyakinan kelas, berarti kalian melanggar motivasi diri kamu sendiri. Karena ini bukan dari Pak Guru, bukan dari kepala staf, tapi dari diri kalian sendiri. Kalian tidak merasa keberatan, tidak merasa tidak merasa terpaksa. Ya, inilah keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Nanti tak saya tulis, tak saya tempel di kelas kalian. Dan ingat, nanti kalau kalian datang tidak tepat waktu, jadi sudah tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang kalian sepakati. Paham? Terima kasih, Mas. Mbak Isma tadi kok menangis? Habis minum saya ditumpahkan Mbak Nada, Pak. Bener Mbak Nada? Benar Pak, tapi saya tidak sengaja karena saya terburu-buru tadi. Nah, terburu-buru itu hak setiap orang, tetapi juga harus memperhatikan orang lain, harus menghormati orang lain. Lantas, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Sepertinya tidak Pak, karena saya tidak sengaja. Walaupun tidak sengaja, tetapi kan menyebabkan air minum Mbak Isma tumpah. Coba lihat botol minum Mbak Isma. Iya Pak, air minumnya habis, saya salah Pak. Lantas, peraturan kelas apa yang kamu langgar? Tidak menghargai orang lain dan membuat kegaduhan Pak, membuat Mbak Isma menangis. Terus bagaimana cara kamu memperbaiki perbuatanmu? Apa ya Pak? Coba tanya Mbak Isma, kenapa tadi Mbak Isma menangis? Kenapa Mbak, kan botolnya tidak rusak, hanya airnya saja yang tumpah. Saya belum sempat minum dan uang saku saya sudah habis. Nah, sekarang kamu tahu kan Mbak Nada, kenapa Mbak Isma menangis? Iya Pak, saya tahu. Terus bagaimana kamu tindakannya selanjutnya? Saya akan memberikan minuman sebagai pengganti minuman yang saya tumpahkan tadi Pak. Bagaimana Mbak Isma? Apa mau? Iya Pak, saya mau. Nah baiklah, sekarang permasalahannya sudah selesai. Kalian bersalaman untuk saling memaafkan ya. 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 Ayo Mas Isla, apa tadi yang dibuang? Bungkus minuman. Nah, kenapa menurutmu itu melanggar peraturan kelas apa tidak, Mas? Iya Pak, Nah, kenapa kamu melakukannya? biar nanti dibersihkan teman yang sedang piket Pak. Nah, walaupun kesalahan ini kemarin teman kamu juga melakukan, tetapi kamu harus bertanggung jawab dengan keyakinan kelas yang telah kalian buat. Kalian harus bertanggung jawab atas kebersihan kelas kamu. Lantas apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki perbuatan kamu? Saya akan membuang bungkus minuman itu di tempat sampah dan tidak akan mengulanginya lagi di lain waktu Pak. Bagus, nanti berarti kamu membuang sampah untuk memperbaiki perbuatan kamu ya. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Kabrunada dari SD Negeri Sumur Tawang. Saya merasa senang dan diperhatikan saat saya melakukan kesalahan, tidak mendapatkan hukuman, tetapi dituntut untuk memperbaiki kesalahan saya. Terima kasih Pak Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Islahuddin Nur dari SD Negeri Sumur Tawang. Saya merasa senang dan diperhatikan
saat saya melakukan kesalahan, tidak mendapat hukuman, tetapi dituntut memperbaiki kesalahan saya. Terima kasih Pak Said.